وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru dari kitab At-Taharah, yaitu bab Nawaqidil Wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Qala rahimahullahu ta'ala babu nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal al-wudu. An-nawaqid jama' dari naqid, dari wazan fa'il. Yaitu pembatal-pembatal wudu atau hal-hal yang bisa merusak wudu. Nah, dan pembatal-pembatal wudu di sana ada pembatal wudu yang ijma termasuk dari pembatal wudu, dan juga di sana ada yang ikhtilaf para ulama apakah termasuk pembatal wudu atau tidak, yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pembahasan ini, pembatal-pembatal wudu. Qala rahimahullahu ta'ala babu nawaqidul wudu wa hiya al-kharij minas sabilain mutlaqan. Termasuk dari pembatal wudu yaitu yang keluar dari dua lubang mutlaqan. Mutlaqan di sini yaitu baik buang air kecil, baik buang air besar, ataupun keluar mani, ataupun keluar madhi, ataupun keluar darah haid, keluar darah istihadah. Ini makna dari mutlaqan. Ini bukan hanya buang air kecil atau buang air besar saja. Intinya yang keluar dari dua lubang tadi, nah, bisa membatalkan wudu. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa keluar dari dua lubang termasuk dari pembatal wudu. Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat di antara kalian idza ahdatha hatta yatawadda, apabila mempunyai hadas sampai dia berwudu. Kemudian seseorang bertanya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, seorang lelaki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah,
Mal hadath ya Abu Hurairah? Apa itu al-hadath wahai Abu Hurairah? Dijawab, fusa au durat. Fusa au durat. Fusa yaitu keluar angin, kentut yang tidak terdengar suaranya, dan durat keluar angin atau kentut yang terdengar suaranya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa ma kharaja min sabilain termasuk dari pembatal wudu. Nah, begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulan madda'an, saya seorang lelaki yang sering keluar air madi. Kemudian saya menyuruh fa amartu al-Miqdad ibn Aswad ayas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyuruh kepada Miqdad untuk menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan fihi al-wudu. Ini dalil menunjukkan bahwa keluar air madhi itu membatalkan wudu. Nah, itu membatalkan wudu karena keluar dari lubang air kencing. Intinya mutlaqan di sini baik keluar darah ataupun keluar mani, madhi, kencing, kemudian dari dubur keluar dari buang air besar, itu membatalkan wudunya. Nah, Toyib. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ma kharaja min sabilain termasuk dari pembatal wudu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang Fatimah, ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ini imra'atun ustahadu fala athhur. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Abi Hubeish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang wanita yang mengalami istihadah, yakni sering keluar darah istihadah. Kemudian Fatimah mengatakan, apakah saya boleh untuk meninggalkan salat? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, inama dzalika irqun, jangan engkau tinggalkan salat. Nah, jangankan engkau tinggalkan salat, karena itu adalah merupakan bukan darah haid, akan tapi darah istihadah. Nah, walaysa bihaidin. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, thumma tawaddu'i likulli shalah, kemudian berwudulah dalam setiap salat. Berwudulah dalam setiap salat. Ini dalil menunjukkan bahwa darah istihadah, seorang wanita yang keluar darah istihadah termasuk dari pembatal wudu.
Nah, termasuk di pembatal wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, "Tsumma tawadda'i li kulli shalah." Kemudian berwudulah setiap akan melaksanakan salat. Nah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa ma kharaja min sabilain termasuk dari pembatal al-wudu dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai' am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Akhrajahu Muslim. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an." Apabila di antara kalian mendapatkan sesuatu di perutnya, ada sesuatu, mungkin suara, akhraja minhu amla, apakah kentut atau tidak, keraguan dalam salatnya, Nabi mengatakan fala yakhrujanna, jangan keluar dari masjid. Ini jangan membatalkan salatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara. Suara apa? Suara kentutnya. Aw yajida rihan, atau dia mencium baunya. Hadits akhrajahu Muslim. Hal ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yaitu pertanyaan seseorang dari Hadramaut yang mengatakan, yang bertanya, seorang dari Hadramaut yang bertanya kepada Abu Hurairah, yang dimana lelaki tadi mengatakan, "Mal hadath ya Abu Hurairah?" Apa itu hadath wahai Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah mengatakan, menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Dan hadats yang disebutkan oleh Abu Hurairah yaitu fusa au durat. Fusa yaitu kentut yang tidak ada suaranya. Durat kentut yang ada suaranya. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika seseorang itu salat, ada sesuatu di dalam perutnya, nah, fa'ashkala alai, yang sesuatu tadi membuat dia bingung, membuat dia ragu, batal tidak salatnya. Nabi mengatakan fala yakhrujanna, janganlah sekali-sekali keluar minal masjid, yani jangan membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara, berarti namanya durat. Aw yajida rihan, atau mencium baunya, berarti namanya fusa. Nah, kentut yang ada suaranya, yang juga tidak ada suaranya. Nah, kalau fusa itu tidak ada suaranya, kalau durat itu ada suaranya. Ini semuanya yang kita sebutkan adalah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-kharij minas sabilain mutlaqan, al-kharij minas sabilain mutlaqan itu membatalkan wudu. Al-kharij minas sabilain mutlaqan membatalkan wudu. Dan contoh-contohnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwa ma kharaja minas sabilain, yakni yang keluar, al-kharij minas sabilain, bisa membatalkan wudunya. Pembahasan dari mengusap kedua khuf yang pernah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, dari hadis Safwan ibnu Assal, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
untuk tidak melepas khuf kami ketika kami dalam keadaan safar 3 hari 3 malam. Ila min janabah, kecuali dari mandi janabah harus dilepas. Walakin min ghaid au baulin wa naumin. Walakin min ghaid au baulin au naumin. Kan tetapi kalau ketika buang air kecil, buang air besar atau tidur, boleh untuk memakainya. Boleh untuk memakainya. Akan tetapi di sini membatalkan wudhunya, sehingga ulangi lagi wudhunya. Nah, ketika dia memakai kedua khuf, nah, kalau mandi janabah harus dibuka. Kalau dia dalam keadaan buang air kecil atau buang air besar atau tidur, boleh khufnya senantiasa untuk dipakai. Nah, maka tetapi ketika dia sudah buang air kecil, buang air besar, ketika akan berwudu kembali, maka diusap kembali. Kenapa? Karena al-ghaid au baul, buang air kecil, buang air besar itu membatalkan wudunya. Dengan ini Nabi SAW mengatakan, walakin min ghaidin au baulin wa naumin au naumin. Nah, dalil-dalil tadi jangan lupa untuk ditulis ya, karena itu ada merupakan dalil yang menunjukkan tentang bahwa sesuatu yang keluar dari dua jalan, dua lubang membatalkan wudu. Intinya hadisnya banyak. Intinya hadis yang berkaitan tentang madhi, hadis yang berkaitan tentang keluar air mani, hadis yang berkaitan tentang buang air kecil, hadis yang berkaitan tentang buang air besar, lain sebagainya. Itu semuanya masuk makhraja min sabilain, yang keluar dari dua lubang, membatalkan wudu secara mutlaqan. Wallahu taala alam. Tapi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 91,8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu nawaqidil wudu wa hiya al-kharij min as-sabilain mutlaqan wad-dam al-kathir wa nahwuhu. Naam. Wad-dam al-kathir, dan darah al-kathir, darah yang banyak, wa nahwuhu, dan yang semisalnya seperti al-qai, muntah, ru'af, mimisan, atau keluar nanah. Ini yang semisalnya. Taib.
keluar darah atau seseorang yang muntah atau ru'af atau keluar nanah, bisulan atau lain sebagainya, apakah hal ini membatalkan wudu atau tidak? Nah, sana terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Nah, dan di sini Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih menyebutkan dan yang termasuk dari pembatal-pembatal wudu yaitu darah yang keluar al-kathir yang banyak. Nah, dan di sana terdapat ucapan dari Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih dalam kitab Al-Mukhtarat Al-Jaliyah bahwa beliau mengatakan bahwa yang sahih bahwa darah itu tidak membatalkan wudu, baik banyak ataupun sedikit. Baik banyak ataupun sedikit. Nah, ini rujuknya beliau terhadap berpendapat bahwa di dalam kitab Manhajus Salikin beliau mengatakan termasuk dari pembatal wudu, kemudian beliau rujuk dan mengatakan bahwa yang sahih darah itu tidak membatalkan wudu, baik banyak ataupun sedikit. Dan ini adalah merupakan pendapat dari jumhur ulama bahwa darah itu tidak membatalkan wudu. Nah, di sana terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Beliau berbekam dan salat dan beliau tidak mengulangi wudunya. Tapi hadis ini, nah, hadisnya sanadnya lemah. Nah, bahwa Nabi berbekam kemudian beliau sholat tanpa mengulangi wudunya. Hadis ini lemah. Nah, walaupun hadis ini lemah, di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa keluar darah selain dari dua lubang, nah, itu bisa membatalkan wudu. Tidak ada dalil. Nah, dengan ini Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih beliau mengatakan bahwa keluar darah banyak ataupun sedikit itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nah, kalau banyak seperti seseorang berbekam, nah, seorang berbekam atau diambil darahnya, nah, kalau sedikit seperti seseorang yang terjatuh kemudian dia berdarah, keluar darah, itu tidak membatalkan wudu. Begitu pula dengan ru'af, mimisan. Nah, mimisan juga sama tidak membatalkan wudu. Dan juga masuk ke dalamnya yaitu muntah. Nah, muntah itu tidak membatalkan wudu. Nah, muntah tidak membatalkan wudu. Nah, karena di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa muntah itu bisa membatalkan wudu. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa al-asl al-taharah. Hukum asal seseorang ketika dia punya wudu adalah taharah. Terkecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu bisa membatalkan wudunya. Nah, seperti yang pembahasan yang telah kita bahas, yaitu al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua lubang, itu dalilnya banyak. Dalilnya banyak sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Masuk kepadanya al-mani dan juga al-madhi. Nah, sedangkan
keluar darah itu tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Karena di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu bisa membatalkan wudunya, baik banyak ataupun sedikit. Qala rahimahullahu taala, wa zawalul aql binaumin au ghairi. Wa zawalul aql, dan hilangnya akal, binaumin, dengan tidur atau yang lainnya. Baik. Seperti tidur, pingsan, majnun, gila. Nah, ini hilang akalnya. Nah, tapi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan tentang tidur. Apakah tidur termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Nah, dan tidur seperti apa yang membatalkan al-wudu? Taib naum, seorang yang tertidur, di sana terdapat ikhtilaf di antara para ulama bahwa apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ada yang berpendapat tidak membatalkan wudu, ada yang berpendapat membatalkan wudu. Nah, ada yang berpendapat bahwa kalau tidurnya itu duduk, nah, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Nah, baik tidurnya itu lama atau tidak. Nah, dan juga di sana terdapat ikhtilaf yang lain, pendapat yang lain tentang permasalahan tidur. Nah, taib, permasalahan tidur di sini, di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan naum, tidur. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah salat al-maghrib, kemudian menunggu salat al-isya, dalam hadis disebutkan hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu yakni mengantuk. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un, kemudian mereka salat dan tidak mengulangi wudunya. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Dan kita harus bisa membedakan antara ngantuk dengan tidur. Karena ketika seseorang mengantuk, itu masih sadar apa yang di sekitarnya. Ada si fulan, ada yang sedang ngobrol dan sebagainya. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Nah, sedangkan seseorang yang tertidur dengan tidur yang pulas sampai dia tidak mengetahui keadaan yang di sekitarnya, maka itu membatalkan wudunya. Maka hal itu membatalkan wudunya. Kenapa batal wudu? Karena zawal akal, hilang akal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, ya ini termasuk dari pembatal wudu, yaitu zawal akal, hilang akal. Karena seseorang ketika dia tertidur nggak sadar, ada yang lewat, ada yang sedang bermain, atau lain sebagainya, dia tidak sadar. Kenapa? Karena dia tertidur pulas. Dengan ini bahwa an-naum itu membatalkan wudu, membatalkan wudu. Nah, dan yang membatalkan wudu di sini ada itu tidur yang
tidak sadar atau tidak mengetahui keadaan yang di sekitarnya. Nah, dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa mengantuk itu beda. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, para sahabat ketika sudah sholat maghrib nunggu isya, kepala mereka itu takhfiqa, yakni seperti orang ngantuk, kepalanya turun, nu'as. Bahasa Arabnya bin nu'as, yaitu mengantuk. Sedangkan apabila dia tertidur pulas sampai tidak tahu yang di sekitarnya, nah itu yang membatalkan wudunya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat ketika itu hanya mengantuk saja, bahwa ketika masuk waktu sholat, mereka sholat, kemudian tidak mengulangi wudunya. Kadang seseorang ketika dia Jumatan misalkan duduk, dia ngantuk, paham di situ ada khatib sedang khutbah, akan tapi matanya sayup-sayup ngantuk, maka itu tidak membatalkan wudu. Ada yang seseorang yang dimana tertidur makan sampai ngorok, sudah qomat masih ini, kenapa? Nggak sadar bahwa qomat. Bagaimana dia tahu? Dibangunkan oleh temannya, baru dia sadar. Itu yang membatalkan wudu. Sedangkan ketika mengantuk saja, matanya sayup-sayup sedikit, itu tidak batal. Kenapa? Masih tahu khatib sedang khutbah, ada si fulan sekelilingnya. Sedangkan apabila dia tertidur pulas, maka hal itu bisa membatalkan wudunya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu adalah seseorang yang tidur yang terlentang, tengkurap. Sedangkan tidur yang dimana dia dalam posisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana ini merupakan madhab dari Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Akan tetapi yang rajih bahwa tidur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri misalkan, tidur itu batal wudunya. Batal wudunya. Misalkan ketika berdiri sholat, antuk sekali, imam sudah ruku dia masih berdiri, atau tiba-tiba kaget. Ada seperti itu. Tahu-tahu begini ya dia lagi sholat lagi terusin, dia tidak sadar. Atau posisi duduk, sedang nyender atau duduk seperti ini, tetap ketika dia tertidur pulas dalam keadaan apapun, itu yang membatalkan wudunya, walaupun dia tidur dengan duduk. Karena hilang akalnya. Di sana terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya yang membatalkan wudu adalah orang yang tidur muttaji'an. Akan tetapi hadis itu sanadnya lemah. Hadis itu sanadnya lemah. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis di sana ada yang disebutkan bahwa dalam hadis Ibnu Abbas, innamal wudu ala man nama muttaji'an, bahwa wudu mereka yang tidur dengan muttaji'an, berbaring atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Bulughul Maram. Beliau mengatakan dari hadis Ibnu Abbas secara marfu'an, innamal wudu ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi dha'fun aidan. Dalam sanadnya itu ada kelemahan.
Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, dan juga didhaifkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan bahwa hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Ini dalil mereka yang berdalilkan bahwa kalau tidur dengan duduk itu tidak batal wudunya. Kalau tidur dengan terlentang atau miring ke kanan atau miring ke kiri itu batal wudunya. Mereka berdalilkan dengan hadis innamal wudu ala man muttaji'an. Dan hadis ini sanadnya lemah sebagaimana yang tadi kita sebutkan dan juga didhaifkan oleh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Nah, dengan ini tidur itu apakah membatalkan wudu atau tidak? Jawabannya na'am, membatalkan wudu. Dan kita harus bisa membedakan mana tidur, mana yang mengantuk. Nah, kalau mengantuk masih sadar yang di sekitarnya, sedangkan kalau tidur dia tidak sadar apa yang di sekitarnya. Nah, karena itu hilang akalnya. Nah, baik dalam keadaan terlentang, duduk, ataupun dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud misalkan. Kalau dia tertidur dengan tidur yang pulas dalam keadaan apapun, itu membatalkan wudunya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kita tentang pembahasan pembatal wudu insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin di Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang masih dalam bab yang berkaitan tentang pembatal wudu. Yang telah kita bahas yang diantaranya yaitu pembatal wudu yang pertama al-kharij minas sabilain mutlaqan, yang keluar dari dua lubang mutlaqan. Kemudian yang kedua ad-damul katsir wa nahwuhu, dan yang rajih ini tidak membatalkan al-wudu. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitab Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Beliau mengatakan bahwa yang sahih bahwa darah, muntah dan yang semisalnya tidak membatalkan wudu, baik keluar sedikit ataupun keluar banyak. Mimisan juga sama, tidak membatalkan wudu. Al-hijamah juga sama, berbekam tidak membatalkan wudu. Atau seseorang jatuh kemudian terluka juga sama, tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga zawalul aql binaumin aw ghairi. Zawalul aql, hilangnya akal dengan tidur atau yang semisalnya seperti majnun, pingsan. Hal ini membatalkan al-wudu. Qala rahimahullahu taala, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, wa aqlu lahmil jazur, dan memakan daging unta. Memakan daging unta termasuk dari pembatal wudu. Yang keempat
yaitu memakan daging unta. Hal ini sebagaimana dalil dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam wa qala in syi'ta qala atawaddau min luhumi al-ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menanyakan, atawaddau min luhumi al-ghanam? Ya Rasulullah, apakah seseorang harus berwudu ketika seseorang memakan daging al-ghanam, kambing? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, in syi'ta, terserah engkau. Qala atawaddau min luhumil ibil? Apakah seseorang itu berwudu ketika dia memakan daging unta? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, na'am. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik. Di dalam hadis ini, ketika seseorang makan daging kambing, itu tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Akan tetapi diperbolehkan bagi dia untuk mengulangi wudunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Jabir, Nabi mengatakan, in syi'ta, terserah engkau. yakni engkau ingin berwudu kembali, silahkan. Atau engkau tidak berwudu, ya tidak mengapa. Ini dalil menunjukkan bahwa kalau memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang seseorang yang memakan daging unta, Nabi tidak mengatakan in syi'ta, akan tetapi Nabi mengatakan na'am. Apakah seseorang berwudu ketika dia memakan daging unta? Kemudian Nabi mengatakan na'am. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ketika seseorang memakan daging unta itu bisa membatalkan wudunya, bisa membatalkan wudunya. Naam. Dan ini adalah merupakan madhab dari Al-Hanabilah, Imam Ahmad. Naam. Dan ini adalah merupakan madhab dari Al-Hanabilah, Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa memakan daging unta termasuk dari pembatal al-wudu. Naam. Baik. Kemudian Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau berpendapat bahwa memakan daging unta di sini bisa membatalkan al-wudu, baik daging unta ataupun seluruh anggota tubuh dari daging unta. Seluruh anggota tubuh dari daging unta. Contoh apanya? Seperti hatinya, limpahnya, kemudian jeroannya, kemudian kulitnya, lain sebagainya. Apakah masuk sesuatu yang bisa membatalkan wudu ketika seseorang memakannya? Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan na'am, termasuk. Na'am. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam daging. Penamaannya masuk ke dalam penamaan daging. Dan juga hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syauzani rahmatullahi taala alaih, berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama harrama alaikumul maitata
waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya yang diharamkan kepada kalian adalah maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, dan daging khinzir. Daging khinzir, daging babi, itu haram. Baik seseorang memakan hatinya atau memakan kulitnya, karena itu masuk ke dalam penamaan lahm, daging. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, dan daging babi. Sehingga masuk ke dalam semuanya secara keseluruhan, kulitnya, kakinya, dan sebagainya, masuk dalam sesuatu yang diharamkan. Begitu juga seseorang ketika dia memakan daging unta, ketika dia memakan kulitnya atau hatinya, apakah masuk ke dalam ma'ana lahmul khinzir? Ada yang mengatakan tidak masuk, ada yang mengatakan masuk. Syekh Sa'di mengatakan bahwa termasuk. Syekh Utsaimin juga sama, termasuk bagian dari bagian unta, karena itu bima'na lahm. Dan yang tidak mengatakan bahwa nas dalam hadis disebutkan, hadis Jabir bin Samurah mengatakan atawaddau min luhumil ghanam. Kemudian Nabi mengatakan in syi'ta, dan seseorang bertanya kembali atawaddau min luhumil ibil. Kemudian Nabi SAW mengatakan na'am. Nabi SAW ditanya, apakah seseorang berwudu ketika memakan daging unta? Dia mengatakan bahwa nas hanya daging saja, tidak masuk ke dalamnya hati, kulit, dan sebagainya dari bagian-bagian dari tubuh unta. Akan tapi yang rajih wallahu taala alam, dan ini masalah khilafiyah, bahwa masuk ke dalam makna al-lahm, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di dan juga Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu seseorang yang meminum susu unta, apakah membatalkan wudunya ataupun tidak? Hal ini juga sama, terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan membatalkan, dan juga ada yang mengatakan tidak membatalkan wudunya. Yang rajih di susu unta itu tidak membatalkan wudu. Limada? Ketika dalam hadis Anas bin Malik, kisah Oroniyin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mereka menderita sakit. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk meminum susu unta, dan juga memerintahkan untuk meminum air kencing unta. Kemudian Nabi SAW tidak memerintahkan kepada mereka untuk berwudu. Para ulama mengatakan bahwa ini dalil menunjukkan bahwa meminum air susu unta itu tidak membatalkan wudunya, Karena di sana tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa susu unta itu bisa membatalkan wudunya. Karena dalil menunjukkan bahwa yang membatalkan adalah daging unta, daging dan juga anggota-anggota dari tubuh dari si unta tadi yang membatalkan wudunya. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.